Halo guys, kali ini kita akan membuat tempe oseng ini. Walaupun cuma tempe oseng, tapi kalau kita bisa membuatnya dengan baik, itu mutunya tidak kalah dengan restoran. Nah, ini kita siapkan saja satu papan tempe ini. Kita potong kecil-kecil. Nah, kita motongnya itu pakai tangan agar artistik. Biar kalau pakai peso kan kotak-kotak lurus. Nah, ini kita sengaja pakai tangan biar lebih artistik. Nah, inilah. Kita potong tempenya, kita masukkan ke dalam mangkok, kemudian kita siapkan 5 sendok tepung terigu. Nah, ini 5 sendok tepung terigu itu nanti buat untuk adonannya ini. Kita masukkan saja 5 sendok tepung terigu ke dalam mangkok. Kemudian seperempat sendok teh garam. Nah, kasih garam, kasih kaldu bubuk seperempat sendok teh. Nah, itulah. Nah, untuk membuat masakan, ya, itu bumbu juga sangat mempengaruhi. Ya. Kemudian 1 sendok teh kaldu, juga lada bubuk itu seperempat sendok teh. Jadi sedikit-sedikit saja, terus kasih air secukupnya. Nah, ini. Itulah untuk membuat adonannya, itu adonan untuk tempenya. Nah, ini dikasih air secukupnya, kemudian diaduk-aduk. Nah, aduk-aduk pakai sendok ini. Sengaja bikinnya satu mangkok saja, soalnya kita untuk di sini untuk nyoba aja dulu membuat satu masakan tempe dengan variasi ala resto. Nah, kita aduk-aduk saja bumbunya, tepungnya ini. Nah, inilah tepungnya yang nantinya untuk membuat atau untuk dimasuki dengan tempenya. Nah, ini. Sekarang kita masukkan tepungnya ini. Tepungnya kita masukkan, kita aduk-aduk lagi. Nah, yang penting kita itu membuat dengan hati. Jangan gerusak-gerusuk. Kita mengaduknya juga dengan penuh perasaan ini. Aduk-aduk terus. Nah, ini baru kita goreng ke dalam minyak panas itu. Nah, gorengnya masukinya ya satu persatu. Jangan langsung bruk, nanti lengket. Nah, ini masukkan satu persatu, goreng dengan pelan-pelan. Dibalik agar matang merata. Jangan lupa bolak-balik pakai sumpit. Nah, inilah digoreng satu persatu tempenya. Setelah kecoklatan, nah, angkat dan tiriskan ini. Jadi jangan sampai kelamaan, nanti terlalu gosong, warnanya jadi tidak cantik. Nah, cukup kekuningan saja, soalnya nanti mau kita masak lagi ini. Inilah setelah diangkat, nah, kita tiriskan dulu. Nah, ini kita masak bumbunya ini, 1 siung bawang digeprek lalu kita cincang. Nah, kenapa bawang harus digeprek? Nah, itu memang untuk menambah rasa, itu bukan cuma diiris tapi dikeprek dulu baru kita iris. Ya, itulah untuk memaksimalkan khasiat dari bawang, memang seperti itu. Kadang cuma diiris. Nah, itu seharusnya itu digeprek terlebih dahulu. Soalnya enzim-enzim dalam bawang putih itu sebaiknya tercampur dengan merata itu agar keluar khasiat dari bawang putih itu. Nah, kita potong-potong, kita sisihkan, kemudian setengah siung bawang bombay ini. Nah, ini bawang bombaynya potong besar-besar saja. Nah, ini bawang bombay juga cukup menambah rasa, itu sangat bagus untuk menambah rasa dan juga menambah volume juga, soalnya bawang bombay juga besar-besar ini. Kita potong, kemudian kita potong lagi. Nah, ini bentuknya jadi seperti ini. Nah, kemudian 3 buah cabai hijau besar. Nah, ini cabai hijaunya juga digeprek dulu, sebaiknya geprek dulu baru kita potong-potong. Nah, itulah cara memasak, itu di samping dipotong juga digeprek. Nah, cabainya itu kita belah jadi 2, kemudian kita iris-iris. Nah, namun sebaiknya kita geprek agar
enzimnya itu keluar. Jadi apapun bumbu itu sebaiknya itu digeprek juga selain diiris ataupun di blender. Nah, inilah bumbunya 3 buah cabai merah jut besar. Nah, di samping cabai hijau, di sini juga kita menggunakan cabai merah. Nah, itu cabai merah di samping untuk menambah pedas, menambah bumbu, juga membuat masakan jadi lebih cantik karena penuh dengan warna. Ini kita potong-potong saja cabenya ini. Nah, itulah setelah bumbu kita persiapkan semuanya. Kemudian, kemudian kita baru kita siapkan minyak dan air secukupnya. Nah, masukkan bawang putih, tumis hingga harum. Nah, ditumis itu hingga harum, aroma harum dari bumbu yang ditumis itu khas sekali. Nah, ini kita tumis terlebih dahulu bawangnya. Nah, masukkan 100 ml air, 1 sendok makan kecap. Nah, ini kita masukkan bumbunya. Nah, juga kecap manis 3 sendok ini. Jadi kecap asin dan juga kecap manis, juga sambal saus ini. Wah, kelihatannya nikmat sekali itu. Dengan percampuran bumbu yang luar biasa ini. Kita campur saja itu. Kemudian 1 sendok lada, terus kaldu bubuk, aduk-aduk sampai merata. Diaduk-aduk sampai merata, terus dididihkan sampai mendidih, sampai belubuk-belubuk, bunyinya belubuk-belubuk. Nah, ini sudah masukkan bawang bombay dan cabai ini kalau sudah kelihatan mendidih itu. Terus kita aduk rata lagi. Nah, itulah diaduk rata. Nah, setelah mendidih baru ini kita masukkan tempenya yang sudah kita goreng. Nah, ini kelihatannya enak sekali itu. Sudah digoreng, kemudian dibumbui, dimasak lagi, diolah kaleh lagi. Nah, itu jelas sangat nikmat, serasa di restoran walaupun cuma tempe. Nah, itulah khasnya tempe, itu bisa diolah dengan berbagai macam cara. Jangan lupa dicicipi. Nah, kalau memang sudah rasanya pas, diangkat. Nah, ini bisa disajikan ini dengan nasi hangat. Aduh, apalagi campur kerupuk. Enak sekali, enak dan nikmat ini. Silakan dicoba, itulah masakan tempe ala resto ini. Kelihatannya kalau dilihat itu yang belum tahu itu dikira daging itu, padahal ternyata cuma tempe ya, cuma cara motongnya itu bukan dengan pisau, tapi kita sewir-sewir dengan tangan. Nah, itulah cara memasak tempe inovasi baru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ini. Nah, terima kasih.